Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6513, kembali ke Laut Timur. Area terlarang Klan Chu, bukankah kau pernah ke sana bersama Ziling sebelumnya? Tetapi bukankah kita tidak memperoleh apapun? Mungkinkah kita sekarang bisa mendapatkan warisan dari sana? Apakah sudah waktunya untuk membangkitkan garis keturunanmu? Lalu apa yang kau tunggu? Pergi dan lihatlah. Egi menjadi bersemangat. Ya, aku juga berpikir begitu. Setelah membuat keputusan, Chu Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Sikong Changsheng dan Long Chengyu. Karena pematasan yang dikenakan pada Long Chengyu dan yang lainnya, hanya Sikong Changsheng yang datang untuk mengantar Chu Feng. Chu Feng, biarkan aku memberimu hadiah. Sambil berbicara, Sikong Changsheng melambaikan lengan bajunya. Sebuah perahu bambu pun muncul di hadapan Chu Feng. Namun ini bukan perahu bambu biasa, sebab perahu ini juga dilengkapi dengan slip bambu. Potongan bambu itu digunakan untuk mendorong perahu bambu. Slip bambu itu bertuliskan dua karakter Qin Jiu. Wow, sekte alam bela diri leluhur ini memang punya beberapa hal bagus. Melihat perahu bambu itu, Egi berseru kaget. Karena Ji Shanxian juga memiliki salah satu perahu bambu ini. Perahu ini memiliki kecepatan yang lebih cepat dari susunan teleportasi biasa. Dengan ini, tidak perlu lagi masuk ke susunan teleportasi. Anda dapat pergi kemanapun Anda inginkan hanya dengan mengaktifkannya. Ini adalah makhluk ilahi untuk bepergian, akan tetapi perahu bambu di hadapan mereka lebih besar lagi dari perahu milik Ji Shanxian, yakni sepanjang 10 meter. Itu pasti lebih berharga. Itu adalah harta karun yang asli. Senior, apakah kamu akan memberiku ini? Chu Feng agak tersanjung, namun dia menatap Sikong Changsheng dengan penuh kerinduan. Itu sangat berharga, sungguh sangat berharga. Saya menginginkannya, dan saya sungguh-sungguh menginginkannya. Ini adalah barang-barang pribadiku, dan ini adalah hadiah pribadi, Sikong Changsheng menekankan. Senior, kamu terlalu baik padau. Aku pasti akan menjagamu di masa tuamu dan melihatmu sampai mati. Chu Feng begitu gembira hingga dia ingin memeluk Sikong Changsheng. Tapi Sikong Changsheng mengerutkan kening. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu sangat berbakti, tapi aku tetap merasa sedikit tidak nyaman. Baiklah, ayo kita bergegas. Ngomong-ngomong, hati-hati. Tidak hanya sekte penjara, tetapi juga istana suci 7 alam. Saat ini, pasukan istana suci 7 alam tersebar di seluruh 8 sungai surgawi dunia persilatan, dan kita tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Tapi aku selalu merasa itu bukan hal yang baik, kata Sikong Changsheng. Saya akan berhati-hati. Kemudian, Chu Feng mendesak perahu bambu maju dan langsung menuju ke daerah terlarang Klan Chu. Meski sosok Chu Feng yang mengemudikan perahu bambu telah menghilang di angkasa berbintang, Sikong Changsheng tetap berdiri di tempat yang sama, menatap ke arah Chu Feng berada. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan, dia berkata, karena dia adalah bakat yang menjanjikan dari sekte seni bela diri leluhurku, aku tidak bisa mengabaikannya. Master Sekte, aku akan melindungi bakat yang menjanjikan ini. Setelah mengatakan ini, Sikong Changsheng memasuki area kultivasi terlarang di kota utama alam bela diri leluhur. Dia perlu memperbaiki pembuluh darahnya, menyembuhkan luka-lukanya, dan memulihkan kekuatannya. Sementara itu, di langit berbintang, jauh dari sungai surgawi bela diri leluhur,
Ada sebuah perahu perang terapung besar dengan bendera Istana Suci Tujuh Alam yang berkibar di atasnya. Pasukan Istana Suci Tujuh Alam yang sebelumnya berada di kota utama alam bela diri leluhur, kini semuanya berada di perahu perang ini. Perahu perang ini tidak hanya sangat besar, tetapi juga dilengkapi dengan jajaran observasi yang besar. Saat ini, para ahli di Istana Suci Tujuh Alam juga tengah mengamati perubahan di zaman para dewa dan medan bintang abadi. Melalui susunan pengamatan itu, pemimpinnya tidak lain adalah Jie Tianran. Perubahan ini bahkan lebih mencengangkan daripada yang sebelumnya. Sepertinya kekuatan zaman dewa perlu menemukan rumah. Suara iblis tua itu sampai ke telinga Jie Tianran. Pergilah ke sungai surgawi garis darah, ke medan bintang yang terwujud, tapi Jie Tianran memberi perintah. Mendengar hal itu, perahu perang terapung itu segera menyesuaikan arahnya. Tidak akan ke zaman para dewa? Nada bicara monster tua itu penuh dengan ketidakpahaman. Zaman para dewa belum sepenuhnya dimulai, jadi pergi sekarang tidak ada gunanya. Lagi pula, kekuatan di dalam hanya akan menjadi milikku. Adapun sekte penjara, aku sangat penasaran untuk mengetahui kekuatan macam apa yang mereka sembunyikan. Bagaimanapun, mereka mungkin adalah rival terbesar di dunia seni bela diri saat ini, kata Jie Tianran. Kau ingin menghancurkan apa yang ingin mereka bangunkan? Tanya monster tua itu. Tidak, aku akan mengabulkan keinginan mereka, tapi aku juga akan mengendalikan mereka. Biarkan mereka melayaniku, Jie Tianran berbicara dengan penuh percaya diri. Tampaknya kekalahan sebelumnya di kota utama alam bela diri leluhur tidak berdampak signifikan padanya. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng tiba di laut yang bergolak. Ini adalah wilayah laut timur tempat dewa bela diri leluhur turun ke alam fana. Meskipun begitu, Ziling dan aku sudah pernah kembali ke sini sebelumnya. Namun setiap kali aku berdiri di laut ini, rasakan angin laut yang familiar bertiup melewati Anda. Pikiran Chu Feng akan dibawa kembali ke masa lalu. Aku akan mengingat kembali adegan saat pertama kali melangkahkan kaki di wilayah laut timur ini bersama Egi. Itu mengingatkanku pada adegan saat aku bertemu Yuer. Ini akan mengingatkan saya pada pertempuran dan perjuangan di Kepulauan Zuxian. Saya juga akan memikirkan Jiang Qixia, musuh-musuh tangguh yang pernah menempatkan Chu Feng dalam situasi hidup dan mati kini tidak berarti apa-apa. Namun kenangan itu tetap tersimpan di hati Chu Feng, karena tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan bagi Chu Feng. Chu Feng juga memiliki banyak teman, namun saya tidak dapat lagi bertemu dengan teman-teman dan saudara-saudara itu. Mereka semua terjebak di satu tempat, namun Chu Feng belum menemukan tempat itu. Meskipun Chu Feng merasa bahwa orang misterius yang menculik keluarga dan teman-temannya tidak tampak seperti orang jahat. Tetapi saya masih mempunyai beberapa kekhawatiran sampai saya menemukannya. Tiba-tiba, Chu Feng merasakan sedikit kesedihan, dia lalu teringat Suro dan Sumei. Keduanya dibawa pergi oleh Yuexian Master Bulan Abadi dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Keberadaan mereka kini tidak diketahui. Berdengung, tiba-tiba, gerbang roh terbuka, dan Egi keluar. Dia mula-mula meregangkan badan, lalu dengan malas berkata, "Dari semua angin laut yang pernah saya alami, angin laut timur masih yang paling nyaman. Akan lebih baik jika Yuer dan Ziling ada di sini. Kita bisa minum bersama," kata Egi sambil tersenyum. "Ada apa, Ratu? Apa kau kecanduan minum dengan pemimpin sekte Shangguan?" Chu Feng bertanya sambil tersenyum.
Aku tidak suka meminumnya, tapi tidak masalah jika aku meminumnya bersama orang-orang yang aku sayangi. Egy menatap Chu Feng dengan senyum halus namun manis. Baiklah, tapi bukan hanya Ziling dan Yuer. Begitu aku menemukan Suro, Su Mei, dan semua teman kita akan bersama. Tapi yang mulia, Anda harus kembali dulu, kata Chu Feng. Apakah kamu akan masuk? Semoga perjalananmu menyenangkan. Egy tahu bahwa Chu Feng hendak memasuki area terlarang Klan Chu. Namun, area terlarang itu memiliki formasi pertahanan, dan hanya Chu Feng yang bisa memasuki formasi itu. Jadi Egy kembali ke alam roh, dan baru saat itulah Chu Feng memasuki area terlarang Klan Chu. Itu benar-benar ada di sini. Saat tiba di area terlarang, Chu Feng memperhatikan bahwa istana penciptaan bereaksi dengan cara tertentu. Dapatkah kau merasakan kekuatan kebangkitan garis keturunan? Egy bertanya. Biarkan aku mengalaminya. Chu Feng sudah memiliki pengalaman dan tahu cara menemukan kekuatan tersembunyi di sini. Jadi Chu Feng duduk bersila, merasakannya dengan hati Anda. Awalnya dia tidak bisa merasakan apapun, tetapi seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan kekuatan tersembunyi di tempat ini. Setelah merasakan kekuatan itu, rasanya seperti saya telah menyentuh dunia baru. Kekuatan itu terasa luar biasa bagi Chu Feng. Itu seperti seekor ikan yang memasuki lautan luas, tanpa tahu seberapa besar sebenarnya lautan itu. Benar-benar tak berdasar, tetapi ini tampaknya menjadi batas yang dapat dicapai Chu Feng saat ini. Selain itu, Chu Feng tidak dapat mengetahui kekuatan macam apa ini, mereka juga tidak dapat berkomunikasi dengan kekuatan ini. Itu seperti pintu tak terlihat yang menghalangi jalannya, mencegah Chu Feng masuk. Kultivasi saya jelas telah meningkat pesat, namun saya masih belum bisa melewati ambang batas ini. Chu Feng sedikit mengernyit. Terakhir kali, saya dihentikan di sini, dan saya tidak menyangka akan dihentikan di sini lagi kali ini. Pada saat itu, istana penciptaan di dalam tubuh Chu Feng sedikit bergetar. Dalam sekejap, segalanya di sekitar Chu Feng berubah. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.